betul melemah, tetapi dia menuju keseimbangan baru. Tapi kalau yang ini kan tidak urusan keseimbangan baru kan. Ini memang ambruk nih. Nah, di sini juga relatif. Pertanyaannya ini hanya akan menuju keseimbangan baru ataukah terjadi penajaman seperti ini? Jika ada yang mau bertanya, saya jawab duluan saja. Apakah bisa terjadi seperti 1997? Sejauh fundamental itu tidak. Jawabannya begitu ya. Tetapi melihat kompleksitas persoalan justru bisa lebih berbahaya dari 97-98. Karena dulu waktu 98 itu hanya region, Pak. Ini sekarang mendunia dan keterhubungannya sudah jauh. Jadi pasar keuangan itu dihubungkan oleh SWIFT sudah satu sistem. Sehingga spekulasi orang di Hong Kong, di Amerika tuh mempengaruhi kita di sini. Dan kondisi sosial politik kita nampaknya seperti api dalam sekam. Seolah-olah sudah selesai, tetapi kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Selama beberapa pekan terakhir ini kita mendapati dinamika pelemahan nilai tukar rupiah, terutama atas dolar Amerika. Timbul berbagai pendapat di publik yang mengarah kepada bahwa perumahan rupiah ini bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi dan mulai dikait-kaitkan dengan krisis 1998. Namun kalau kita lihat dari komentar-komentar para ekonom, itu umumnya masih melihatnya hanya dinamika yang mengarah kepada keseimbangan baru. Begitu juga dengan penjelasan otoritas ekonomi, terutama pihak Bank Indonesia. Nah, cuma tetap diakui keseimbangan baru itu lebih lemah dari nilai-nilai beberapa bulan yang lampau. Mari kita coba pelajari satu persatu. Pertama saya ingin mengingatkan dulu ini contoh uang 100.000 dan 100 dolar Amerika. Ternyata kedua-duanya mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Tuhan. Jadi Amerika dengan Indonesia mata uangnya sama-sama atas dasar nama Tuhan. Selingan ini ya. Tapi menurut saya ini sebenarnya sebuah kunci juga. Kita harus mempelajari bahwa sebetulnya ya uang itu ada kaitannya dengan pengakuan kepada Tuhan sebenarnya ya menurut teksnya. Nah, kembali ke pokok soal kita tadi, kita kan mendapatkan nilai tukar rupiah atas dolar. Jadi berapa rupiah untuk setiap 1 dolar. Nah, pada umumnya orang sekarang ini mencari secara cepat lewat Google kan gitu ya. Lewat ketik saja kurs dolar atas rupiah itu sudah keluar. Tetapi untuk pembelajar ekonomi seperti saudara-saudara ini, kita harus mulai dulu dari bahwa ada acuan terhadap kurs itu dari sisi otoritas ekonomi. Satu namanya GISDOR ya. GISDOR itu Jakarta International Spot Dollar Rate. Itu harga spot kurs ya yang disusun oleh Bank Indonesia atas dasar transaksi rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia. Mulai diterbitkan sejak Mei 2013. Nah, GISDOR ini pengambilan datanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Diumumkan jam 4:15. Itu namanya kurs GISDOR ya. Nah, kalau hari libur otomatis tidak ada memakai kurs GISDOR sebelumnya. Itu jadi acuan utama kurs dolar atas rupiah. Nah, lalu ada kurs transaksi Bank Indonesia. Transaksi Bank Indonesia prinsipnya adalah transaksi Bank Indonesia dengan bank. Jadi Bank Indonesia bisa bersifat membeli, bisa bersifat menjual. Nah, karena itu ada kurs transaksi jual Bank Indonesia, ada kurs beli Bank Indonesia. Kalau ditambahkan dibagi dua dapat kurs tengah. Selisihnya umumnya 150 sampai 200 perak. Nah, itu kurs transaksi Bank Indonesia. Dia mengacu GISDOR. Nah, itu diumumkan sekali setiap hari pukul 8. Otomatis kalau kita dicari di mesin pencarian dalam Google, itu beda ya.
Nah, sumber data dan kurs lainnya itu macam-macam yang umum dipakai oleh firm itu Bloomberg dengan Google. Google itu Google Finance. Nah, mereka ada acuannya berdasarkan pasar. Nah, ini tadi GISDOR kurs transaksi hanya pasar rupiah terhadap dolar di Indonesia. Sementara kalau Bloomberg, Google Finance, dan beberapa sumber lainnya itu pasar-pasar lain juga. Nah, kalau secara umum sebenarnya ada yang disebut dengan SWIFT. SWIFT itu sistem yang menghubungkan kira-kira berapa ya? Mungkin lebih dari 20.000 lembaga keuangan, bank-bank. Nah, itu sehingga selisih-selisih yang kita sebut berbagai sumber tadi tidak banyak. Itu kurang lebih untuk memahami sumber data. Kalau kita lihat, kita mulai dulu yang paling ini saya ambil tadi malam, berarti sampainya 22 April, jadi kurs hari ini belum saya taruh. Ini adalah kurs transaksi Bank Indonesia, tapi dalam konteks kurs jualnya dia. Gambar, nah itu Bank Indonesia dari awal tahun. Sedangkan ini, kalau kita lihat dari tahun 95 sampai April 2024. Tapi ini tidak bulan April ya, hanya tanggal 24 April. Kalau ini rata-rata. Jadi kurs rata-rata tiap tahun. Gambar ini membuat kita bisa memiliki imajinasi ya. Rupiah itu memang melemah. Nah, nilainya tambah besar itu $1 menjadi lebih banyak rupiah kan melemah namanya. Lalu stabil, lalu melemah. Ini kalau kita cari di sini sampai sini mungkin kisarannya 9.000. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Jadi kurang lebih keseimbangan selama beberapa tahun itu di level 9.000. Naik, nah keseimbangan selama 2-3 tahun di level 14.000. Lalu kemarin keseimbangan di level 14.500 sampai 15.000. Nah sekarang apakah keseimbangannya adalah berapa gitu kira-kira? Itu tapi kalau itu terjadi, itu berarti hanya sebuah pelemahan yang relatif wajar. Betul melemah, tetapi dia menuju keseimbangan baru. Tapi kalau yang ini kan tidak urusan keseimbangan baru kan. Ini memang ambruk nih. Nah di sini juga relatif nih. Pertanyaannya ini hanya akan menuju keseimbangan baru, ataukah terjadi penajaman seperti ini? Sebagai referensi artinya tidak berarti akan terjadi sama ya. Tetapi kita bisa nih melihat waktu 97 sampai 98. Ini kurs bulanan. Sumbernya Bloomberg. Ini dari Mei, Juni, Juli, Agustus kan masih relatif naik sedikit saja kan. Kemudian September sudah agak naik sedikit, tetap stabil, lalu jadi 5.000. Ini hanya hitungan hari nih sebenarnya. Dari sini ke sini udah hari naik ya. Kemudian mencapai 12.500. Sebenarnya ini sempat di hari-hari tertentu sempat mencapai 16.500. Ini rata-rata bulanannya. Pertanyaannya, apakah pola ini akan terjadi pada bulan-bulan mendatang? Kira-kira ulasan kita mengarah ke situ. Nah, tentu kita harus belajar dulu. Satu yang kita harus pahami, sistem nilai tukar. Pada dasarnya ada 3 sistem nilai tukar, kan nilai tukar tetap, yang murni, nilai tukar mengambang murni, lalu ada nilai tukar tetap, tetapi dapat disesuaikan. Sebetulnya lagi, ada variasi lagi di antara 3 ini. Di antara ini dengan ini dengan ini. Nah, Indonesia masuk yang mana? Secara prinsip kita masuk yang nomor 1. Tetapi Bank Indonesia melakukan, dalamnya Bank Indonesia berarti adalah otoritas ekonomi, melakukan intervensi-intervensi sehingga kita tidak sepenuhnya murni juga. Karena dari mana kita tahu bahwa kita adalah sistem nilai tukarnya murni? Ini Agustus 97, sistem nilai tukar mengambang bebas murni ya, di sini disebut bebas. Hingga kini masih dipakai dengan intervensi Bank Indonesia secara terbatas. Terbatas itu artinya Bank Indonesia mempengaruhi kurs dengan cara menjual dolar ke pasar. Otomatis kan harganya bisa ditahan. Nah, tapi itu efektivitasnya tergantung kondisi. Nah, secara sederhana, nilai tukar rupiah domestik ini dipengaruhi otomatis oleh 2 hal kan. Permintaan akan dolar dengan penawaran akan dolar. Ya permintaan dolar itu antara lain ya untuk membayar impor barang dan jasa. Kemudian ada arus modal asing ke luar negeri. Jadi modal asing ini arus modal ke luar negeri ya. Pembayaran utang luar negeri, pemerintah dan swasta beserta bunganya.
Itu kan bisa terjadi. Bisa juga ini kurang panjang. Aspek lain adalah modal asing yang ada di Indonesia bisa pergi. Pergi maksudnya begini, dia punya surat berharga negara, dia punya surat utang swasta Indonesia, dia jual, berarti kan pergi dia. Nah itu ada permintaan dolar untuk pergi. Lalu ada juga yang nomor 3, orang Indonesia yang kaya banyak ya, orang maupun perusahaannya. Dia mereka juga investasi ke luar negeri, berarti kan ada arus modal penduduk Indonesia keluar. Itu menjadi salah satu bagian dari permintaan dolar. Nah yang keempat ini yang hanya di situasi-situasi tertentu yang dia bisa sangat berpengaruh. Nah itu pertanyaannya, apakah nomor 4 ini akan sangat berpengaruh di pekan dan bulan-bulan mendatang, yaitu spekulasi. Dan masalahnya yang bisa spekulasi itu tidak hanya di pasar dalam negeri, tapi bisa di luar negeri. Itu dari sisi kebutuhan atau permintaan akan dolar. Dari sisi penawaran, ya kan ada ekspor barang dan jasa, ada arus modal asing masuk, ada arus modal penduduk Indonesia yang masuk. Ya kan maksudnya modal Indonesia investasi itu, kalau dia investasinya di portofolio berarti dia beli saham, beli obligasi di negara lain, atau dia menyimpan, itu kan dia bisa masuk. Lalu ada juga penawaran dengan intervensi Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan penjualan di pasar. Itu analisis nilai tukar. Sederhananya begitu. Ada analisis yang lebih kompleks. Nah ini nanti mungkin yang kita coba sampaikan sedikit-sedikit. Ini oleh penulisnya, Ferry Saripudin. Saya belum sempat, saya sudah mulai membuat juga versi saya. Ini versi Ferry Saripudin yang mengadaptasi dari Krugman ya. Jadi nilai spot itu dipengaruhi oleh 3 hal. Aspek neraca pembayaran, aspek paritas. Paritas itu perbandingan ya antara Indonesia dengan negara dalam hal ini terhadap dolar Amerika. Lalu ada soal pasar aset. Pasar aset ini antara lain ya orang bisa membeli saham, orang bisa masuk alasannya lah. Nah, pertumbuhan ekonomi sektor real itu juga pasar aset. Nah ini mempengaruhi nilai spot. Tetapi ketiga faktor ini ditentukan pula oleh ketersediaan pasar uang dan pasar modal yang kokoh dan liquid. Ini analisis tahun 2015. Saya ingin katakan sekarang relatif ini kita liquid. Artinya proses hubungan ketiga-tiganya ini cukup cepat dan langsung terjadi. Lalu apakah ada sistem perbankan yang cukup untuk membuat proses dinamika nilai tukar itu cepat berlangsung? Bisa dikatakan Indonesia ada. Tetapi sekali lagi analisisnya terhadap ini, dan jangan lupa Krugman yang dikutip oleh Ferry Saripudin ini mengingatkan juga ada soal spekulasi dan likuiditas. Jangan lupa ya, ada risiko dan kontrol politik. Kondisi stabilitas politik itu masuk memang dalam pertimbangan. Mari kita lihat soal yang ini dulu. Ini teknis fundamental yang lazim di perekonomian. Nah, ini untuk informasi saja, para pembelajar bisa nanti melihat di kita bagi ya PowerPoint-nya. Ini bisa dibaca untuk memastikan bahwa kita memang menganut sistem nilai tukar mengambang murni dan lalu lintas dipisah yang bebas. Secara prinsip semua orang berhak memiliki, membeli dan menjual divisa. Tentu Bank Indonesia belakangan ini beberapa tahun terakhir ini membuat peraturan-peraturan yang ingin mengamankan ketersediaan cadangan devisa, tapi tidak membatalkan kebebasan ini. Jadi bisanya insentif misalnya kan, tidak bisa maksa, kan banyak ini. Paksa saja eksportir naruh duitnya di Indonesia, ya harus dirubah undang-undangnya. Tetapi kalau memberi iming-iming, ya, entah apapun bentuknya itu bisa. Misalnya time deposit ekspor kan. Jadi kalau kamu naruh nanti ada bunganya dan sebagainya yang beda dengan tabungan biasa. Itu paling. Saya ulangi uraian yang tadi itu dalam bahasa publik, dalam bahasa awam ya. Berarti sebenarnya cara menganalisisnya dolar itu adalah komoditas barang. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, ya barang itu ada harganya. Itu aja. Lalu ada penawaran dan permintaan sehingga tercipta harga dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini harganya dilihat dari sisi rupiah. Nah,
yang terutama transaksi terkait dengan dolar itu adalah bersifat tunai spot. Spot itu jangan dibayangkan pasti pakai uang kertas ya, jadi juga pakai banknote, surat berharga yang liquid. Jadi tidak money changer kita tukar dolar saja, itu dikecil itu. Tetapi prinsipnya tetap spot. Nah, sejauh informasi yang sekarang kita terima itu rata-rata kalau normal itu 2 miliar dolar per hari. Ya ada kadang di bawah 1 juta. Jadi bisa dibayangin ya kalau ada transaksi sampai di atas 10 miliar berarti ada peristiwa serius itu. Apalagi kalau 10 miliarnya jual. Jual itu artinya dia menukarkan rupiahnya dengan dolar. Lalu yang penting selain spot ada transaksi forward. Jadi sebuah transaksi yang perjanjian untuk membeli di waktu mendatang, sebulan, 2 bulan, dan bisa berbasis transaksi. Jadi memang ada rencana impor, ada rencana membayar utang dari sisi swasta, maka forward. Nah, di luar negeri nilainya cukup besar, lebih besar dari spot. Jadi ini mempengaruhi rupiah kan otomatis karena permintaan penawaran, jangan lupa. Lalu ada juga transaksi non derivable forward, benar ya, NDF. Di luar negeri dulu dilarang di dalam negeri. Karena ini ada unsur spekulasinya yang kenceng. Tetapi ternyata kebutuhan untuk menstabilkan, karena dilarang terjadi di Hong Kong, terjadi di Hong Kong terutama, pasar rupiah, atau juga di London, itu BI malah tidak bisa ngontrol. Akhirnya BI mengizinkan ada DNDF, jadi domestic non-delivery, mulai 2018. Malah menjadi instrumen untuk Bapak ikut mengendalikan non-delivery ini begini. Jadi kira-kira ada perjanjian untuk membeli, terutama membeli ya, dolar, tanpa harus berbasis transaksi. Boleh. Bahkan nanti dalam praktiknya DNDF ini, misalnya saya akan membeli 100 juta dolar di tanggal 23 Mei, ya, ini 23 April kan. Nah, di satu bank tentu ada syarat-syarat yang membuat itu sudah sah gitu. Ya maka pada saat tanggal 23 Mei nanti sekarang ditentukan kursnya. Saya membeli dengan kurs 16.400 sebut begitu. Nah pada tanggal 23 Mei nanti ternyata 16.500 kan saya untung tuh. Dan sebaliknya kalau ternyata lebih kuat, kurang lebih begitu. Dan bisa dibuat transaksi yang sifatnya hanya membayar selisihnya, nggak ada urusan pokoknya. Nah, ini kan sebenarnya sudah memberi kesempatan untuk spekulasi, tetapi di sisi lain juga pengendali. Kalau transaksi NDF itu bisa cukup signifikan, berarti dia mengontrol kurs kan. Nah, itu kira-kira begitu. Tetapi ini dalam situasi normal ya. Jadi spekulasi normal itu ya profit taking biasa. Tentu kita nanti akan melihat kemungkinan yang lebih dari itu. Lalu ada neraca pembayaran sebagai salah satu faktor fundamental tadi. Yang bisa dikatakan faktor fundamental terpenting itu namanya neraca pembayaran. Lalu tadi kita sudah bilang ada sistem nilai tukar bebas mengambang. Nah mari kita lihat neraca pembayaran sebagai faktor fundamental yang paling utama dalam dinamika nilai tukar. Nah, sebenarnya neraca pembayaran itu adalah catatan tentang transaksi penduduk Indonesia dengan pihak asing. Penduduk itu ya pemerintah, ya penduduk biasa, ya perusahaan dengan non-residen. Itu kan ada yang sifatnya jual beli barang, benar nggak? Jual beli barang dan jasa. Tapi ada juga yang sifatnya utang piutang, ada juga yang sifatnya investasi. Nah, totalnya yang masuk berapa, yang keluar berapa? Kalau biru ini menunjukkan bahwa lebih banyak duit yang masuk, duit ini devisa ya. Kita anggap aja devisa kita yang paling besar itu di kisaran 80-90%-nya dolar. Biru. Nah, yang merah ini menunjukkan kita banyak membayar. Jadi disebut balance of payment. Nah, berarti kan masih bagus nih fundament kita neraca pembayaran karena masih bernilai masuk kan. Akibatnya cadangan devisa kita bertambah. Jadi posisi cadangan devisa itu seperti dompet negara, bukan pemerintah ya, dompet negara yang hasil dari akumulasi dari tahun ke tahun keluar dan masuk ini. Nah, itu ada dompetnya.
Ini berarti menambahi. Cuma kalau kita berpikir yang lebih kritis, fundamennya tidak sekuat masa lalu, ya nggak? Nilainya hanya segini. Nah, si neraca pembayaran ini tadi saya sudah sepintas sudah menyinggung. Itu terdiri dari dua komponen utama. Yang satu transaksi yang sepenuhnya jual beli barang dan jasa. Kalau jual beli barang dan jasa itu kita dapat duit dari menjual atau membayar. Kalau kita membeli, itu kan final. Kita dapat barang, duit keluar. Tapi kalau utang piutang kan tidak. Berutang atau memberi piutang itu tidak final. Ada kewajiban di kemudian hari. Begitu juga orang investasi. Nah, mari kita lihat bagaimana komponennya yang murni. Lupa saya ini tambahin dulu. Tadi, ini akumulasinya. Jadi kalau sekarang ditanya, akhir Maret, di Indonesia itu ada duit devisa 140 miliar dolar. Besar ya. Nah, nanti kita akan lihat bentuknya. Dan 140 miliar itu dikuasai oleh Bank Indonesia. Dikuasai itu maksudnya kan dalam kontrol Bank Indonesia, bukan dimiliki. Jadi sebagaimana bank punya duit sekian, kan ada duit nasabah di bank itu. Kurang lebih begitu harus dipahaminya. Nah, tapi kita lihat dulu, tadi kembali ke neraca pembayaran, ada dua komponen besar, yaitu jual beli barang dan jasa. Nah, sampai dengan tahun 2024 yang 23 tadi, itu kita defisit ya, artinya kan kita banyak membeli daripada menjual. Nah, 2021 dan 2022 unit ini kita net menjual. Jadi banyak ekspornya daripada impornya. Barang dan jasa, jangan hanya barang ya. Ini banyak pembelajar yang kadang confuse dengan neraca perdagangan. Ini lebih luas dari neraca pembayaran. Neraca perdagangan. Nah, perhatikan, di masa lalu kita sering surplus. Lalu kemudian kita sering defisit sampai 2020 dan sempat surplus 2022, kembali defisit 2023, 2024 ini kan belum selesai nih. Dari mana saya dapat 2024 dengan 2020 sampai 2029 itu? Ada proyeksi IMF, proyeksi terkini dikeluarkan tanggal 16 April lalu, minggu lalu. IMF melihatnya kita akan defisit kembali. Apa maksud saya dengan menyampaikan ini? Dari sisi ini fundament kita tidak cukup kuat sebenarnya kan. Kita tidak memiliki kesinambungan mendapatkan cadangan devisa, dolar lah dalam hal ini. Di masa-masa yang mendatang ini. Nah, lalu bagaimana dengan arus modal? Nah, modal, karena tadi kita isi dompet yang disebut neraca pembayaran cadangan devisa itu, kalau dilihat dia bisa didapat dari utang piutang, bisa didapat dari jual beli. Nah, utang piutang dari investasi disebut transaksi finansial. Ini menarik sekali bahwa yang orange ini menunjukkan modal milik asing yang masuk ke Indonesia, apapun jenisnya. Mau itu investasi langsung, namanya foreign direct investment, mau portofolio, mau investasi lainnya. Nanti kita jelaskan. Yang biru ini menunjukkan modal milik Indonesia yang pergi keluar. Besar. Yang hitam ini netonya. Jadi tahun 2022 itu netonya tuh keluar. Di 2023 yang berjalan kemarin yang sudah dilewati itu masih masuk 8,7 miliar. Apa maksud cerita ini? Lihat aja gambar hitamnya. Artinya fundament kita itu tidak sekuat di masa-masa lampau kan? Nah, ini saya kembalikan ke yang tadi. Ini juga tidak sekuat di masa lampau. Ini juga tidak sekuat di masa lampau. Betul saja duitnya cukup banyak. Tetapi hati-hati, saya tadi belum menjelaskan. Kita pada tahun 2021 dapat hadiah, tanda petik ya, dari IMF. Tapi bukan hanya Indonesia, seluruh anggotanya dikasih hadiah cadangan devisa sesuai dengan sahamnya yang dimiliki. Nah, Indonesia dapat 6,2 miliar dolar. Caranya Bank Indonesia dikasih devisa. Tapi bentuknya mata uang IMF, SDR, tetapi dikonversikan ke dolar 6,2. Tetapi Bank Indonesia mencatatnya sebagai utang. Tapi tidak dipakai ya jadinya. Tapi bagaimanapun kalau kita kaitkan dengan peristiwa sekarang, IMF ini nampaknya sudah punya proyeksi sejak beberapa tahun yang lalu bahwa kondisi dunia ini akan begini. Sehingga dibagi tuh cadangan devisa. Yang paling banyak dapat ya Amerika sama Cina ya. Indonesia lumayan lah dapat 6,2. Sehingga dompet ada isinya.
Nah, tetapi untuk analisis fundamental, kan itu nggak termasuk fundamental itu, kan pembayaran. Maka kalau saya kurangkan sebenarnya itu sekarang itu hanya 134. Artinya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini hanya setara dengan tahun 2020 ya Kak? Dan tidak jauh dari ini. Artinya fundamen kita ini secara neraca pembayaran tidak bisa dikatakan lemah, tetapi tidak kuat sebenarnya. Saya ingin mengatakan begitu. Kembali ke ini seperti itu ya, finansial. Nah, jenis-jenis dari transaksi finansial tadi, utang piutang dan investasi itu ada yang disebut dengan investasi langsung. Itu kalau orang mendirikan pabrik, menambah modalnya di Indonesia, asingnya maksudnya, kemudian membeli saham untuk ikut mengelola dan seterusnya. Kalau investasi portofolio itu dia terutama beli SBN, surat berharga negara, bisa juga beli saham tapi hanya untuk keperluan profit taking saja, dia tidak ingin ikut mengelola dan seterusnya. Nah, kalau investasi lainnya tuh bisa simpanan di lembaga keuangan, bisa utang piutang dagang, namanya investasi lainnya. Apa yang menarik? Mari kalau investasi langsung oke. Jadi tidak bohong juga ya, otoritas selama ini bilang investasi kita itu masih dapat tuh. Yang biru kan foreign direct investment kita masih jalan. Terlepas nanti kalau kita nanti sempat analisis di kajian lainnya, kita akan melihat yang biru itu dalam sektor apa saja, itu kan menarik. Tetapi bagaimanapun nilainya masih cukup besar. Tetapi apa yang terjadi pada investasi portofolio? Sekarang kan turun toh. Bahkan 2022 tadi itu cenderung keluar. Jadi saudara membayangkan terjadi arus keluar dalam kepemilikan asing atas SBN, kepemilikan asing atas saham domestik ya swasta, bisa jadi juga saham BUMN. Nah 2023 masih sifatnya masuk tapi tipis. Pertanyaannya 2024 yang berjalan ini bagaimana? Sebenarnya 2024 berjalan ini, terutama beberapa hari terakhir itu keluar. Ketika mulai pasar dibuka, Bank Indonesia beri catatan 16 sampai 18 itu keluar. Kalau mulai dari Januari, 1 Januari, untuk SBN neto keluar. Untuk saham masih tipis masuk. Untuk surat SRB itu Bank Indonesia ya, tipis masuk. Tetapi dibandingkan dengan waktu yang sama, sampai April 4 bulan di tahun 2021-2019 ini, ada tanda-tanda modal kalaupun belum keluar tidak masuk. Nah, itu dulu. Nah, jadi artinya ancang-ancang tidak masuk itu kan bisa ancang-ancang keluar. Proses transaksi finansial tadi dalam berbagai bentuk, investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya terakumulasi, ya enggak? Kalau tahun 2020 investasi asing sekian, 2021 masuk lagi sekian, kan ada akumulasinya, disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Secara sederhana, kalau misalnya disebut 2023 itu 31 Desember ada duit modal asing berapa di Indonesia. Kalau tadi yang transaksi benar itu arus setahunnya, flow, yang ini stok. Nah, saya ngambil dua saja, yang investasi langsung tidak saya kutip. Mengapa? Karena terkait nilai tukar rupiah, itu yang relevan adalah portofolio dan investasi lainnya. Ini khusus investasi portofolio. Mengapa? Karena kan orang kepemilikan terhadap SBN dan saham itu lebih mungkin dijual lebih cepat lah, lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kalau dia dirikin pabrik. Kalau dia mau tutup kan butuh 2-3 tahun untuk tutup, atau bahkan dia sudah rencana masuk, sudah pasti mau masuk, itu untuk menunda masuknya saja itu perlu keputusan, sehingga tidak banyak pengaruhnya pada nilai tukar seketika, yang kalau mau bicara beberapa bulan. Tapi ini masuk. Nah, maka kita melihat pada tanggal 31 Desember 2023 ada sebesar 275,61 miliar dolar punya asing yang berbentuk saham, berbentuk surat berharga. Make sense nggak kalau saya ingin mengatakan bisa keluar 50 miliar dolar? Umpama nih kan, mungkin dalam sebulan bisa itu terjadi. Secara teoritis bisa, tentu kan ya harus ada yang beli juga, mau jual nggak ada yang beli. Tapi ini untuk menunjukkan potensi spekulasi.
Bukan spekulasinya ya. Maksudnya kalau spekulasi emang ada duitnya aja. Asing bisa keluar. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan investasi lainnya. Lainnya tadi saya ulangi, itu adalah bisa simpanan, bisa uang asing, bisa piutang dagang, utang dagang. Ya, beda ya dengan portofolio. Nah, yang orange ini menunjukkan duit asing di Indonesia 171 miliar dolar. Tadi 271. Berarti kita tambahkan tuh 171 dengan 271 berarti 440 miliar dolar. Itu ya adalah sesuatu yang berpotensi masuk dan keluar. Keluar lah dalam konteks ini. Potensi, bukan berarti dia akan keluar. Nah, yang menarik adalah yang biru. Ternyata kecenderungan penduduk Indonesia, modal Indonesia, untuk menaruh dalam mata uang asing, simpanan di luar maksudnya, mata uang dan simpanan itu meningkat. Ini pertama kali 2023 ini lebih banyak duit penduduk Indonesia yang di luar dibandingkan penduduk asing di sini dalam konteks investasi lainnya. Nah, kebayang nggak kalau yang orange ini keluar, ini yang biru ini bisa keluar lebih banyak lagi. Nah, itu maksudnya potensi ya. Nah, kita sedikit balik lagi ke cadangan devisa. Kan penjelasan otoritas itu selalu cadangan devisa kita cukup untuk, ya tadi cadangan, kenapa cukup itu maksudnya analisis kita kan permintaan penawaran. Kalau orang butuh dolar, Bank Indonesia punya. Gitu loh maksudnya. 140 miliar dolar. Nah, kalau kita pembelajar ekonomi harus lebih cermat. 140 miliar itu emangnya bentuknya apa saja? Kan gitu loh. Ya kan? Ya saya misalnya punya aset sekian. Tapi kan kalau kebutuhan likuiditas harian atau bulanan, ya harus dilihat dulu saya bentuk asetnya apa saja. Tetapi memang dalam konteks ini devisa itu pada dasarnya liquid. Tetapi liquidnya kan ada yang sangat liquid, yang bisa seketika. Nah, kita lihat saja bentuknya. Bentuk terbanyak itu surat berharga. Tapi jangan samakan dengan saham ya. Ini surat berharganya ini banknote, PO dan sebagainya udah bisa langsung. Nah, ada yang bersifat uang kertas dan simpanan. Uang kertas dan simpanan hijau. Jadi jangan sampai ini para pembelajar ekonomi ini membayangkan nilai tukar itu kita bawa duit dolar atau rupiah di depan bank itu ya iya itu salah satu, tapi yang banyak yang ini soal catat mencatat. Nah, tetapi dari totally ini yang dikuasai oleh Bank Indonesia dan sangat liquid berapa? Tidak pernah ada publikasi, tetapi saya menduga dari 140 itu yang bisa dia pakai untuk operasi ya kan. Operasi itu berarti kan menjual spot nih di pasar Palas itu mungkin hanya di kisaran 30 atau 40 miliar, berarti seperempatnya dari, berarti kalau ada spekulasi mencapai seperempat ya masuk kan bahwa Bank Indonesia nggak akan mampu. Nah, masuk bisa seperempat dari 140, seperempat dari 140, 35. Ya bisa, duitnya ada 445 tadi, dari 445 atau keluar 35, dan jangan lupa penduduk Indonesia juga ikut pergi. Jadi secara teknis itu bisa sebagian modal asing yang berbentuk portofolio dan berbentuk investasi lainnya pergi keluar dalam waktu sebulan. Saya sebut begitu karena dari pengalaman 98 itu. Sebulan ya. Ditambah dengan orang Indonesia, ternyata banyak juga yang punya duit kan, yang juga bisa keluar. Nah itu, maka kita sudah bicara faktor spekulasi. Di situ kita nggak bicara 17.000 lagi, kita bicara di atas 20.000. Jadi kalau 30 miliar, tapi tadi saya ingatkan, selama berapa hari kemarin hanya keluar sekitar 30 miliar, bukan dolar ya, 30 triliun. Itu kan kecil itu, 3, artinya kalau didolarkan masih belum. Jadi spekulasinya belum sampai ke situ. Potensi saja yang ada. Nah, lalu saya tambahkan biar kita memiliki gambaran lagi. Tadi kan ada faktor neraca pembayaran, ada faktor spekulasi, maaf. Nah, kita juga harus melihat faktor suku bunga dan yield. Jadi alasan pergi keluar itu adalah karena di tempat lain mungkin lebih menarik. Kalau spekulasi kan lain lagi toh. Nah, ini Indonesia cukup beruntung. Sebelumnya dikritik terus ya.
Tapi sekarang ini mau nggak mau saya ini termasuk salah satu yang selalu mengkritik yield. Yield itu adalah kalau Anda pegang surat berharga negara, surat utang negara dalam hal ini, itu kan Anda dapat hasil yang cukup besar. Kupon bunga ditambah selisih harga, yield. Tetapi sekarang jadi blessing karena yield kita itu antara 6-7%. Belakangan ini memang 7, tapi waktu diterbitkan umumnya 6,7. Sekarang sedang bergerak di 7 sampai 7,2 kalau untuk yang 10 tahun. Sementara The Fed itu membuat yield di Amerika itu kisarannya 5. Jadi ada selisih kan? Selisih maksudnya begini, ya belum tentu seandainya ini sama, pas pergi, apalagi lebih rendah. Nah, beberapa negara yang sekarang nilai tukarnya lebih ambruk dari kita itu karena yieldnya begitu. Tetapi pada sisi yang lain kita juga otokritik. Mengapa kita spreadnya itu terlalu jauh antara yield Indonesia dengan yield Amerika lah sebagai benchmark. Dibandingkan dengan negara yang sebaya, kita itu paling lebar. Nah, ini bisa mengundang analisis macam-macam. Tapi mari kita lihat faktor baiknya. Berarti faktor spekulasi dari sini bisa ketekan. Hanya pertanyaannya, kita ini 6% ini BI rate. Ini hari ini sedang rapat nih. Hari ini sama besok mungkin diumumkan. Apakah BI rate akan menaikkan dari 6% menjadi 6,25? Ini dilema. Dinaikkan itu jadinya spread yield ini ya. Jadi menahan pergi karena spreadnya masih tinggi. Tetapi ongkos dari suku bunga yang tinggi Bank Indonesia, kemudian yield tinggi, itu membuat suku bunga kredit perbankan juga tinggi. Artinya sektor real bermasalah. Nah, di sisi lain juga suku bunga ini bisa mengendalikan inflasi. Nah, disinilah diuji ini otoritas ekonomi memadukan ini. Nah, tambahan di luar soal ini adalah soal Bank Sentral Jepang yang selama ini selalu menggunakan suku bunga negatif, mau positif dia. Positifnya sih 0,1 saja, 0,2. Tetapi ini akan berdampak berantai. Indonesia mungkin tidak terhubung langsung. Akan menaikkan yield di berbagai negara. Make sense nggak? Bahwa berarti dari Indonesia bisa pergi. Gara-gara Jepang. Pergi sebagian. Ini belum terhitung nih nampaknya. Soal dampak dari Bank Sentral Jepang ini. Nah, bagaimanapun yield yang tinggi selama ini menjadi pengaman. Tapi kelamaan pengaman segitu, ketika kondisi begini, masa mau dinaikin lagi pengamannya? Nah, kan jadi masalah kan? Nah, maka izinkan saya menyimpulkan uraian ini. Akankah pelemahan rupiah berlanjut? Tentu saya tadi tidak membahas seluruh faktor fundamental. Salah satu yang saya tidak bahas tadi adalah pertumbuhan ekonomi, kan faktor fundamental juga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini diperkirakan hanya di kisaran 5,0, lebih rendah dari asumsi APBN. Nah, tetapi tetap lumayan tinggi 5,0, dan IMF membuat proyeksi sampai 2029 kita bergerak di kisaran 5,05 sampai dengan 5,06. Jadi dari faktor fundamental pertumbuhan ekonomi tidak buruk. Nah, begitu juga analisis terhadap beberapa faktor fundamental yang saya sampaikan tadi. Neraca pembayaran kita tidak bisa dikatakan baik, tapi juga tidak terlampau buruk. Transaksi berjalan kita yang nampaknya mulai memburuk. Transaksi finansial seperti wait and see, nggak tahu apa yang terjadi nanti. Nah, secara umum, lalu yield kita, suku bunga kita, inflasi kita membuat daya tahan nilai tukar rupiah itu termasuk lumayan lah, masih bisa. Sehingga secara teknis ya, itu maka memang kita hanya akan menuju ke 16.500. Jadi mohon maaf nih para netizen yang menduga lebih dari 17. Nah, tapi kan sudah dari OS tadi, nanti dulu. Bisa saja jika faktor spekulasi meningkat. Faktor spekulasi meningkat itu bisa karena kondisi global yang memburuk, lebih buruk daripada yang terjadi sekarang. Ditambah dengan kita tidak tahu apakah keputusan MK kemarin sudah menyelesaikan masalah atau gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mulai kecewa dengan pemerintah itu akan berdampak nggak pada kondisi sosial politik, nanti kepada rating kita.
Nah, jadi ini bisa mendorong, dan jangan lupa juga ada faktor ketiga. Bank Indonesia ini kita tidak persis tahu berapa cadangan devisa yang avail untuk digunakan operasi. Ya memang itu harus begitu dia, kalau nggak boleh bocor-bocorin juga kan. Nah, kalau saya menduga tidak cukup kuat. Jadi ini kan di apa pelan-pelan. Jadi kalau 16.300 operasi 100-200 juta dolar turun ke 16.2 gitu. Nah, kalau berlangsungnya dari pengalaman 979 memang begitu kejadiannya. Dipancing dulu untuk operasi sudah kelihatan ngos-ngosan, wes spekulasi. Nah, itu bisa. Nah, kalau Bank Indonesia melepas begitu saja tanpa operasi, kita akan ke 17.000. Meskipun nanti akan menurun ke 16,5 kalau tidak ada faktor geopolitik internasional dan faktor politik dalam negeri yang memburuk ya. Maka kita bisa bilang begitu. Nah, tetapi saya ingin mengingat kembali, nah ini kan menarik nih, kebutuhan dolar oleh beban utang BUMN cukup besar. Jadi BUMN ini utang swasta, bukan utang pemerintah. Dan sekitar 35%-nya adalah utang luar negeri. Mayoritasnya adalah dolar. Jadi sebenarnya ada permintaan beban loh. Jatuh temponya, bunganya. Makanya cukup lucu saya mendengar Erik, Menteri BUMN, menyuruh banyak beli dolar. Ya memang harus beli dolar, dia punya kewajiban kok untuk bayar. Persoalannya itu akan tekanan pada permintaan dolar. Dan beberapa BUMN yang berutang dolar itu memiliki hasil rupiah. Berarti kan ada tekanan keuangan di dia. Akankah dia menjadi faktor yang memicu suasana? Ini kan masalahnya di situ. Itu kita tidak tahu. Lalu arus modal kan tetap rawan. Tadi saya ingin ingatkan, ada 445 miliar dolar duit asing yang bisa keluar. Tentu tidak seketika ya. Sebut saja, tadi saya sudah bilang, boleh dong saya menganalisis dari 445, saya bilang 35 saja itu kan mendorong rupiah ke 5, asal berlangsungnya selama sebulan. Mungkin kan? Nah, kemudian modal besar itu dari pengalaman sejarah di negara manapun, gak hanya Indonesia, itu jarang memiliki nasionalisme kan. Buat mereka ya duit itu adalah ya harus mencari tempat yang menguntungkan, dan yang lebih penting di situasi kritis bukan menguntungkannya, aman. Lalu apakah mereka merasa di Indonesia aman? Itu kita tidak tahu. Duit loh ya. Jadi double nih. Tadi yield, selisih itu adalah soal keuntungan. Bank Indonesia mengutak-ngatik operasi pasar, mengutak-ngatik suku bunga itu untuk memberikan keuntungan. Tapi aman adalah situasi yang beda. Kita rawan. Nah, faktor eksternal kita tidak tahu. Faktor kondisi dalam negeri, ya kita mulai meraba-raba. Dengan begitu, kemungkinan nilai tukar rupiah terus melemah itu bisa terjadi. Apa pengaruhnya? Ya pengaruhnya ya kita semua sudah tahu, ada yang bersifat langsung, bersifat tidak langsung, yang langsung ke inflasi, yang tidak langsung ke pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Banyak yang tidak memperhatikan selama 3 bulan terakhir ini ekspor impor. Saya tadi mau memberi komentar sebenarnya, nanti insya Allah saya rekam. Itu ketika BI mengklaim surplus neraca perdagangan barang ya khusus meningkat, seolah-olah itu hal yang menggembirakan. Ya benar, artinya ekspor melebihi impor itu selama 3 bulan ini bertambah dibandingkan 3 bulan yang waktu yang sama di tahun lalu. Tetapi ketika saya lihat ekspornya tetap turun, cuma impor turun lebih dalam. Dan impor yang turun itu terutama adalah impor bahan baku dan penolong. Artinya tingkat produksi di bulan-bulan mendatang itu bisa menurun. Itu jadi ini bisa sangat kompleks. Saya ingin menutup uraian ini bahwa jika ada yang mau bertanya, saya jawab duluan saja. Apakah bisa terjadi seperti 1997? Sejauh fundamental itu tidak. Jawabannya begitu ya. Tetapi melihat kompleksitas persoalan justru bisa lebih berbahaya dari 9798. Karena dulu waktu 98 itu hanya region, Pak. Ini sekarang mendunia. Dan keterhubungannya sudah jauh. Jadi pasar keuangan itu dihubungkan oleh SWIFT sudah. Satu sistem. Sehingga spekulasi orang di Hong Kong, di Amerika itu mempengaruhi kita di sini. Dan kondisi sosial politik kita nampaknya seperti api dalam sekam. Seolah-olah sudah selesai, tetapi kita tidak tahu. Sehingga doomsday skenario, kira-kira begitu toh, itu bisa
saja terjadi, dan harusnya otoritas ekonomi lebih waspada dari yang sudah-sudah. Saya menghormati karena otoritas ekonomi selalu ini situasi terkendali, aman, tapi saya pembelajar ekonomi, saudara-saudara pembelajar ekonomi ya tidak bisa menerima begitu saja. Dari uraian saya tadi, nampaknya yang dibutuhkan tidak hanya tindakan as usual, tetapi harus benar-benar Bank Indonesia, Menteri Keuangan, presiden yang ada, presiden yang terpilih kalau sudah diakui, ini mau apa dengan kondisi seperti ini? Bisa doomsday skenario buat ekonomi Indonesia terjadi. Rupiah bisa ke 20.000 dan situasi bisa sangat-sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.